Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya mau mereview buku lagi, tapi dengan buku yang berbeda tentunya. Nah, di sini sudah ada buku Islam Rahmatan lil Alamin, karya dari Ustadz Hafiz Abdurrahman, Ustadz Felix Siau, tim dakwah Yuk Ngaji, dan untuk visualnya ada Emeralda Nur Agni. Nah, jadi buku karya dari ustadz-ustadz yang luar biasa ini ada sekitar 100 halaman dengan cover yang sangat bagus, sangat kekinian gitu ya. Mungkin bagi milenial atau anak-anak muda pasti suka dengan cover-cover yang seperti ini gitu. Sangat-sangat menarik untuk dibaca. Nah, dalamnya juga ini colorful. Jadi kalau teman-teman yang tidak suka baca yang hanya tulisan-tulisan aja, ini buku recommended banget. Pengetahuan tentang keislaman, tentang apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim dan lain sebagainya. Pokoknya di buku ini meskipun terlihat tipis ya, atau dengan 100 halaman, tapi isinya sangat-sangat luar biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sangat-sangat colorful. Kemudian teman-teman bisa dengan mudah membaca dan memahami isinya, karena bahasanya juga sangat ringan, sangat menyesuaikan mungkin dengan targetnya, yaitu kita para milenial gitu ya. Nah, buku Islam Rahmatan lil Alamin ini tentunya kurang lebih ya menjelaskan tentang Islam yang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sinopsisnya, pernahkah kita bertanya apa sesungguhnya yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau yang tadinya dikagumi, dihormati, dipercaya, dicintai oleh kaum jahil Quraisy menjadi berbalik difitnah, direndahkan, dianiaya dan didustakan? Padahal semua Quraisy mengetahui kemuliaan nasabnya, menyaksikan keagungan akhlaknya, mengakui bahwa Muhammad adalah Al-Amin, mempercayakan penyelesaian masalah dan urusan kepada dirinya. Apa yang membuat Quraisy berubah sedemikian rupa? Apa yang berubah pada diri Rasulullah sehingga membuat murka dan berang para pemuka Quraisy hingga mereka memutuskan bukan hanya menyiksa Muhammad SAW seorang diri, namun juga para sahabat yang mengikutinya? Apa yang sebenarnya diajarkan Muhammad SAW kepada mereka? Lebih jauh lagi, apa yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW hingga bisa bertahan selama berabad-abad lamanya, memberikan peradaban terbaik yang pernah dirasakan oleh manusia dan semesta? Apa yang menyebabkan Islam mampu bertahan hingga saat ini dan bangkit di esok hari? Nah, jadi kurang lebih itu sinopsisnya. Kemudian kita masuk ke daftar isinya. Nah, kira-kira apa sih yang ada di dalam buku ini? Yang pertama, itu penjelasan terkait Islam itu titik. Jadi ada antara Islam dan kekufuran, kemudian ruang lingkup ajaran Islam, politik agama Islam dan spiritual, kedudukan akhlak dalam Islam, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal-hal yang dibahas. Kemudian pembahasannya tentu saja menyajikan gambar-gambar atau analogi-analogi yang mudah kita pahami. Nah, kemudian di bab 2 ada penjelasan terkait dengan manusia dan agama. Hakikat manusia menurut Islam seperti apa sih? Potensi kehidupan manusia, kemudian keistimewaan manusia, manusia membutuhkan agama, kepribadian manusia, dan lain sebagainya. Kemudian di bab ketiga ada Islam dan konsepnya. Tentunya membahas terkait dengan akidah Islam, syariah Islam solusi semua masalah, kemudian hukum syariat tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan syariat tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, dan lain sebagainya. Kemudian di bab keempat ada metode Islam. Pembahasannya terkait dengan 3 pilar penerapan hukum Islam, metode penerapan hukum Islam, metode menjaga syariat Islam, metode mengemban Islam. Nah, jadi pembahasan-pembahasan ini meskipun mungkin dari judulnya ya terkesan berat atau terkesan sangat sulit untuk dipahami, tapi kalau misalnya ada gambar atau ada analogi-analogi yang ditampilkan, pasti akan mudah kita pahami. Kemudian yang bab kelima ada pembahasan sumber dalil dalam Islam, sumber dalil pemikiran dan metode Islam, struktur sumber dalil pemikiran Islam. Ada pembahasan terkait dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, dan Qiyas. Kemudian penutup
dan referensi. Nah, jadi kurang lebih itu isi dari buku Islam Rahmatan lil Alamin ini. Nah, untuk info pemesanan teman-teman bisa cek Al-Fatih Press atau Al-Fatih Studio. Jadi di sana ada info untuk pemesanan buku-buku yang diterbitkan oleh Al-Fatih Press. Atau teman-teman bisa cek review atau penjelasan dari Ustadz Felix Yao sendiri yang merupakan penulis dari buku ini. Nah teman-teman, kalau misalnya mau pesan silakan cek Instagram Ustadz Felix Yao @felixyao atau di Instagram Al-Fatih Studio. Untuk masalah harga teman-teman gak usah khawatir karena ini sangat-sangat terjangkau. Nah jadi teman-teman jangan sampai menunda-nunda untuk membeli sesuatu yang bisa memperkaya dan memperluas wawasan kita terkait dengan keilmuan kita. Apalagi ini tentang agama Islam gitu, agama kita sendiri. Oke teman-teman, itu dulu di review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe atau di-share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.